Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan mengenai tentang bentuk hasil kerja kerasmu selama ini ya. Pasti tentunya kita mau tahu dong kerja keras kita tuh seperti apa, dan kita mau tahu masa depan kita tuh tergambarkan seperti apa gitu ya. Karena di dalam rumah kita, di dalam kewajiban, di dalam setiap pokok permasalahan yang kita hadapi, pasti selalu ada unek-uneknya dan selalu ada seluk-beluknya siklus kehidupan yang seperti apa yang bisa kita gambarkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat masa depan hasil kerja keras yang selama ini kita selalu terombang-ambing, bimbang dan ragu-ragu, bagaimana harus kita sikapi dan bagaimana apa yang harus kami capai gitu ya. Jadi yang harus kamu capai dan harus kami capai gitu ya. Jadi apa yang kamu berikan dengan sisi yang baik dan energi yang positif itu pasti akan terpancar keluar jika kamu benar-benar bisa meresapi apa yang benar-benar bisa kamu gapai selama ini ya. Jadi teman-teman di sini kita akan melihat secara lebih mendetail apakah yang kamu kerjakan itu bisa mendapatkan sebuah sisi positif energi yang baik, atau memang selama ini yang kamu kerjakan hanya bisa menghabiskan waktu ya. Kita akan mengambil kartu pertama. Ini pertama, kalau yang saya lihat ya, dengan nasib kehidupan kamu, sebenarnya nasib kehidupan kamu ya, kalau yang saya lihat ada Glastonbury Thor ya. Ini mengenai tentang pengorbanan waktu yang cukup panjang ya, supaya kamu bisa lebih banyak berkembang dan bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu kamu. Ataupun memang ketika kamu sudah siap, kamu bisa didatangi oleh ataupun dihampiri oleh dewa penolong ya. Nah, jadi yang kedua di sini, nasib kehidupan kamu di sini sebenarnya kamu harus bisa menciptakan diri kamu tuh lebih terbebas diri dengan diri kamu yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang kamu harapkan seperti apa gitu ya. Jadi kamu tidak memiliki sebuah kebahagiaan dan pelindungan kamu sendiri ya. Jadi kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak terbebaskan dalam segala kebenaran yang otentik, kebenaran yang sebenarnya memiliki sebuah rencana dan tujuan yang lebih pas, yang memiliki sebuah energi yang baik dalam diri kamu ya. Nah, jadi nasib kehidupan kamu itu sebenarnya harus bisa memiliki sebuah you have a freedom ya. Kamu harus bisa lebih banyak courage ya, memiliki sebuah keberanian, dan hidup kamu itu bukan hanya satu-satunya menjalankan sesuatu yang memang memberikan sebuah energi yang kurang baik, tapi seharusnya bisa menciptakan sebuah energi yang cukup, memberikan sebuah energi yang cukup positif dan kejernihan dalam berpikir ya. Apapun yang kamu lakukan di sini, nasib kehidupan kamu sebenarnya masih belum bisa teraliri oleh yang namanya kebebasan. Kebebasan yang seperti apa masih belum bisa menciptakan sebagai hubungan solidaritas, hubungan seperti apa yang termuncul dalam hati dan pikiran kamu. Lalu bagaimana sesuatu yang akan bakal terjadi di dalam hidup kamu ya? Ini di sini, hidup kamu di sini adalah ada kartu change, ada family room, dan ada marriage ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat, kehidupan kamu di sini, segala sesuatu yang bakal terjadi adalah hidup kamu tuh bakal berubah. Jika kamu benar-benar bisa menyikapi segala sesuatu dengan energi yang positif ya, energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sebenarnya kehidupan kamu di sini ya, ya ada sebuah kehidupan dalam hubungannya dalam segala bidang aspek, mungkin dalam segala bidang positif ya, bidang mungkin hubungan kekeluargaan, hubungan kerja, politik, ataupun memang di bidang usaha gitu ya. Nah, jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang positif, bisa lebih banyak memberikan sebuah hubungan yang tadinya tidak baik, bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup baik ya. Jadi dalam kehidupan kamu di sini tidak bisa terlepas dari namanya musyawarah mufakat ataupun kehidupan dalam secara kekeluargaan. Jadi apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan bisa diberikan sebuah ajas kekeluargaan, ajas yang seperti apa yang kamu minati, sehingga bisa mendapatkan sebuah dorongan dan sebuah minat dalam sebuah doa. Tujuan rencana yang seperti apa yang kamu sikapi dan apa yang akan kamu korbankan, sehingga kamu benar-benar bisa menciptakan sebuah energi yang baik. Tapi untuk sampai saat ini, kamu masih belum bisa menerima apa yang menjadi hak kamu, apa yang menjadi diri kamu seperti seutuhnya. Karena di sini untuk kamu, untuk dengan kartu marriage ya, ini mengatakan bahwa kamu tuh sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh bisa memberikan sebuah energi dalam hubungan yang bisa diajak kerjasama yang baik ya. Karena kenapa? Kalau yang saya lihat di sini, hubungan kamu dengan relasi mitra kerjasama ini
ya mungkin banyak perubahan ya, mungkin banyak kurangnya, ataupun mungkin itulah yang dijadikan tujuan dalam hidup kamu. Karena ini persahabatan, hubungan marriage bukan hanya dalam sebuah pernikahan, tapi dalam sebuah hubungan mitra kerjasama. Karena di sini yang saya lihat ada kartu The Change ya. Ini kehidupan kamu tuh karena ada kan banyak hubungan yang mungkin banyak perubahan yang cukup besar sekali ya. Jadi hubungan kalian ini bukan hanya keinginan yang ingin dijadikan solidaritas, tetapi keinginan kamu itu harus bisa memberikan sebuah energi yang mufakat. Secara kebersamaan, segala sesuatu yang akan terjadi ini bakal mendapatkan sebuah perubahan yang cukup drastis, perubahan yang cukup besar, perubahan yang cukup memberikan sebuah dominan bahwa kamu jangan terlalu sembrono, ceroboh dalam mempengharapan yang baik. Hubungan yang mitra bisnis, mitra kerjasama ini banyak memberikan sebuah hubungan yang tidak baik. Mungkin dalam segi energi yang berpikir negatif, mungkin dari energi yang cukup tidak memberikan sebuah jaminan, karena perubahan kamu di sini sangat menentukan masa depan kamu. Jadi kamu melakukannya jangan melakukan segala cara sembrono, tapi lakukanlah dengan segenap hati kamu. Jangan kamu merasa bahwa kamu mau ini, mau itu, mau, tapi kamu lakukan dengan tanpa berpikir panjang. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau tidak mendapatkan sebuah energi yang baik. Ya, jadi di sini sesuatu yang bakal terjadi adalah mungkin perubahan yang bisa negatif, perubahan yang juga bisa berpositif, tergantung dari hasil mufakat musyawarah kekeluargaan dan persahabatan hubungan mitra kerjasama ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan. Di sini banyak perubahan ya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi pikir-pikirkanlah untuk dalam sebuah perubahan kehidupan kamu seperti apa. The change family room marriage ya, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ada moderation, ada solidaritas, ada yang priorities ya. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kamu, itulah yang nanti akan kamu bawa di masa depan. Jadi kamu mateng-matengkanlah, dewasakanlah cara berpikir kamu dan apa yang bisa kamu resapi dengan situasi kondisi yang kamu hadapkan saat ini. Lalu dengan perjalanan saat ini yang kamu jalani, itu sebenarnya di sini adalah sebuah ketakutan. Ya, ketakutan adalah sebuah ilusi. Jadi apa yang kamu capai saat ini, kamu hanya bisa dibayangi beban masa lalu. Jadi apa yang kamu sikapi, kamu masih belum bisa memaafkan diri kamu sendiri, apalagi orang lain. Sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu lakukan sampai ke beban masa lalu, itu hanya akan membuat diri kamu tuh jadi terpengaruh. Jadi perjalanan saat ini yang kamu lalui tidak memberikan sebuah energi positif, energi yang cukup baik, tapi malah kamu disia-siakan hanya karena gara-gara berpikir untuk ke masa yang lalu. Sehingga di masa sekarang kamu tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif, cukup yang baik dalam apa yang kamu hadapi. Yang sedang kamu jalani saat ini, seharusnya kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah zona kenyamanan. Dan apa yang kamu rasakan, itulah yang bisa saat ini kamu sikapi. Ya, yang bisa kamu capai dengan saat ini yang kamu alami, ya zona kenyamanan itulah yang paling penting. Karena kenyamanan itu bukan dari orang lain, tetapi yang paling pentingnya itu kita rasakan sendiri dulu. Hidup kamu senyaman apakah? Hidup kamu bisa kamu realisasikan, bisa kamu salurkan, dan bisa nggak kamu bisa melakukan yang terbaik? Karena yang salah di sini, di dalam hidup kamu, yang sedang kamu jalani di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menggali sebuah bakat kemampuan, bakat talenta kamu seperti apa, terinspirasi dan tercapainya sebuah kebenaran hidup kamu. Dan sekarang waktunya kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi dan lebih tangguh dari sebelumnya. Jadi yang harus kamu jalani saat ini, itulah yang bisa kamu berikan dengan sisi yang baik. Jika kamu bisa lebih banyak terkurung oleh namanya beban masa lalu, maka segala sesuatunya itu kamu tidak akan mendapatkan sebuah kenyamanan seperti apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Dan kamu tidak bisa beradaptasi sampai kapanpun. Jadi itulah yang akan kamu hadapi dan akan kamu jalankan dengan situasi saat ini seperti apa yang kamu berikan gitu ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat, apa yang akan kamu berikan itulah yang bisa kamu jalankan.
Nah, jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ya. Masa depan kamu, masa yang akan datang, masa yang sekarang seperti apa, dengan apa hasil kerja keras kamu selama ini yang kamu lakukan. Pertama kita akan melihat situasi saat ini ya, situasi saat ini yang kamu rasakan di sekitar kamu. Di sini ada kartu Angel Light ya. Di sini yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa lebih banyak meminta dan memiliki sebuah kenyataan, keyakinan, ya. Bicaralah dengan Tuhan kamu, jiwa kamu. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa lebih banyak berkomunikasi dengan cara berdoa, ya. Mungkin dengan hati ke hati, ya. Di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa mencari sebuah kebenaran hidup kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa lebih banyak tahu tentang kehidupan kamu seperti apa. Jadi bisa membantu kamu tuh dengan perhatian kehidupan kamu, apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu berikan, ini sebenarnya sangat susah untuk bisa kamu berikan dengan baik ya. Jadi yang salah di sini adalah keyakinan dalam diri kamu di sini dulu. Yang kamu sikapi, yang kamu capai di sini, keyakinan kamu tuh masih belum terpancar keluar ya. Sehingga situasi saat ini yang kamu rasakan di sini masih belum ada sesuatu yang diberikan dalam sebuah energi yang baik. Sehingga apa yang kamu resapi, apa yang kamu capai masih belum bisa menggapai apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi kamu udah cukup dimengerti, cukup tahu apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu berikan dengan baik. Karena hidup kamu di sini seharusnya memang ya situasi saat ini yang kamu rasakan ini, kamu kurang adanya percaya jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Ya, jiwa kamu seperti apa sebenarnya yang saya rasakan lebih banyak terlunta-lanta dan lebih banyak memberikan sebuah energi yang negatif. Sehingga apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan, itu menjadi sebuah komitmen. Komitmen kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Sehingga kamu pengennya begini tapi kamu tidak ada sebuah ikut campur dengan Tuhan kamu. Sehingga apa yang kamu rasakan hanya begitu-gitu saja. Nah, lalu bagaimana dengan dalam waktu yang dekat, dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan ke depannya? Di sini kalau yang saya lihat, ya, ini sih sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu capai dengan baik, ya, yaitu pertama di sini mengenai tentang sebuah komitmen. Jadi yang saya lihat dengan 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, apa yang harus kamu lakukan di sini adalah kembalilah menyalakan rasa gairah, semangat kamu yang cukup besar. Ya, bukalah hati dan jiwa kamu dengan sebuah hubungan yang cukup positif. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berkomitmen ya. Nah, jadi komitmennya itu jangan hanya kamu bisa merasa bahwa kamu merasa bersalah, kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses, ingin komitmen dalam waktu jangka panjang. Tapi yang salah di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak bekerja sama, ya, berkomitmen dengan diri kamu sendiri, komitmenlah dengan orang lain dan siapapun. Terutama adalah komitmen jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Karena yang salah di sini kamu harus bisa lebih banyak menjalin sebuah hubungan yang positif, ya. Hubungan kamu jangan sampai menciptakan sebuah hubungan yang tidak bahagia, ya. Karena di sini untuk 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan, di sini yang salah adalah kamu harus bisa lebih banyak tetap teguh, yakin, kuat dan penuh sebuah harapan. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu sikapi di sini masih belum bisa memberikan sebuah energi yang positif yang baik ya. Karena kenapa? Belum ada sebuah ikatan intuisi hati jiwa kamu seperti apa, belum ada sebuah kekuatan yang cukup besar. Harapan cahaya kamu seperti apa, tidak ada sesuatu yang mendominasi. Sehingga solidaritas, hubungan yang baik, hubungan yang positif, yang bagaimana akan kamu sikapi, itu sangat jarang sekali akan kamu capai. Apalagi berkomitmen. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kamu soroti? Sesuatu rintangan yang perlu mungkin kamu perhatikan, yang harus kamu atasi. Di sini yang salah di sini adalah kekeluargaan. Secara mufakat, seperti yang saya katakan tadi adalah ada family room, ya, mufakat, ya. Jadi hampir sama. Apa yang harus kamu lakukan di sini adalah mencoba kembali berhubungan dengan orang-orang yang lebih penting, yang bisa membawa kamu sebuah kebahagiaan, kepuasan dan hasil maksimal, ya. Karena yang salah di sini adalah cukup mengekspresikan diri kamu dengan hati kamu yang sebenarnya. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Lihatlah dan ketahuilah, kamu harus bisa lebih banyak bertanggung jawab atas tindakan kamu sendiri. Kamu jangan menanggung sebuah kesalahan diri kamu sendiri ataupun orang lain.
Karena apa yang kamu capai nantinya itu sangat berpengaruh dengan hidup kamu, ya. Lihatlah situasi kondisi dari sudut pandang kamu yang berbeda. Jadi apa yang harus kamu ambil, kendali positif dalam hidup kamu dan bisa lebih banyak bersikap lebih maju, ya. Nah, jadi sebuah tantangan, cobalah kembali, ya. Berikanlah sesuatu yang cukup baik, tindakan dalam bertanggung jawab. Tindakan yang seharusnya bisa mempengaruhi dalam hidup kamu dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa berpikir lebih maju, bisa berpikir lebih bagus dan apa adanya. Jadi jalankanlah itu jangan setengah-setengah ataupun tidak setulus hati. Karena kenapa yang mungkin itu harus dijadikan sebuah sikap yang cukup baik, ya. Barulah kamu bisa mencapai sebuah komitmen. Komitmen yang seperti apa? Mungkin di sini yang saya lihat kamu masih bersikap kekanak-kanakan. Kamu pengen yang ini, kamu pengen yang itu, kamu begini, kamu begitu. Tapi kamu tidak ada sebuah dorongan yang cukup positif. Cara mindset, cara berpikiran kamu itu belum terbuka. Komitmen hanya komitmen, rencana dan rencana. Tujuan yang dijalankan masih belum seperti apa yang kamu inginkan. Nah, lalu apa yang bisa menjadikan sebuah bentuk wawasan lebih jauh untuk membentuk ke masa depan kamu? Ya, dalam waktu 6 bulan hingga 12 bulan. Ini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Karena kenapa? Karena kamu harus bisa menciptakan sebuah luang untuk bisa menikmati ataupun menciptakan sebuah kesederhanaan dalam hidup kamu. Ya, awal baru yang sedang kamu lakukan, kamu harus bisa berpikir positif dan ada sesuatu yang mungkin bisa diberikan sebuah tambahan, bimbingan, nasihat, dan solusi yang bagaimana harus kamu sikapi. Wawasan yang lebih jauh ke depannya, di sini yang mungkin yang saya rasakan adalah bentuk sebuah sikap energi yang baik, sikap tanggung jawab dan possible, ya. Jadi dalam hidup kamu itu jangan ada sesuatu yang membuat kamu itu tidak bisa bertanggung jawab dengan kehidupan kamu. Yang saya rasakan ya memang kamu kurang adanya tercipta keharmonisan antar keluarga kamu, ataupun kamu tuh kurang adanya bisa menciptakan sebuah hal-hal kesederhanaan dalam diri kamu. Kamu hanya bisa menuntut, memaksa, kamu pengennya begini, begini, begini. Ego kamu kuat, keras kepala kamu kuat, tapi kamu tidak ada sebuah meluangkan waktu untuk bisa lebih banyak berpikir positif dan berpikir panjang. Kamu tidak ada sebuah solusi bagaimana kamu bisa menciptakan sebuah keharmonisan dengan sebuah keinginan, kebutuhan, dan harapan kamu seperti apa. Dan apa yang kamu jalankan di sini kurang adanya sesuatu yang memberikan sebuah energi yang baik. Sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah pergerakan yang maju dan sesuatu yang bisa kamu capai dengan sisi energi baik. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk hidup kamu? Ya. Sesuatu yang bisa membantu kamu bisa lebih banyak terarah dan lebih banyak bergerak lebih maju. Di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak terarah. Harus bisa memberikan sebuah energi, pusat perhatian terhadap diri kamu dan keluarga kamu. Karena yang saya lihat di sini, ya, keinginan dan harapan, kebutuhan seperti apa, itu masih belum bisa kamu capai dengan sendirinya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak perhatian dengan keluarga kamu. Ini Ruthie Late quotes, ya. Ini mengenai tentang sebuah home. Kepribadian kamu, hidup kamu dengan keluarga kamu. Kamu tidak bisa lebih banyak membiarkan ataupun melepaskan keluarga kamu begitu saja. Kamu harus bisa selalu dekat dengan keluarga kamu. Kamu harus selalu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Terpusatlah perhatian dengan keluarga kamu, dengan diri kamu sendiri. Jangan hanya kamu menginginkan bahwa aku pengennya begini, aku pengennya begitu. Tetapi ada sesuatu hal yang masih ingin kamu capai dengan baik, dengan sisi energi yang positif yang harus bisa kamu seimbangkan. Karena yang saya rasakan, dengan hasil kerja keras kamu yang saat ini yang kamu alami, itu masih hanya bisa mengorbankan, membuangkan sia-sia, membuang pengorbanan kamu sampai saat ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang positif. Kamu hanya bisa pergi, pulang, ya, jauh, dekat, tetapi hasilnya nihil, tidak membuahkan hasil. Karena kamu masih belum bisa merasakan keinginan kamu seperti apa ke masa depan kamu yang akan kamu jalankan. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu dengan harapan hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan.
apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang baik, ya. Nah, lalu yang saya lihat apa yang menjadi fokus, menjadi tujuan rencana kamu dalam berprestasi. Kalau yang saya rasakan di sini ada kartu yang lebih berpengaruh adalah Oke Knight, ya. Membentuk pola kehidupan beban masa lalu kamu di masa sekarang. Nah, yang harus kamu tujuankan, rencana tujuan kamu di sini adalah sekarang saatnya untuk kamu harus bisa melihat berbagai banyak cara perbedaan dan kehidupan kamu yang baru dalam bertindak, melihat segala sesuatunya dengan baik. Jadi mulai dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk melihat segala sesuatunya dengan situasi apa adanya, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak tetap berpikir lebih positif dan membantu kamu bisa melewati situasi kondisi yang cukup menantang, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini, jika kamu bisa merasa bahwa kamu itu di masa kehidupan masa lalu, ya, kamu bisa melepaskan beban rasa sakit hati kamu bisa melepaskan rasa hambatan kamu di beban masa lalu, dan kamu juga tidak perlu terbebani ataupun tertahan oleh apapun dari beban masa lalu kamu. Jadi satu-satunya adalah kamu harus bisa lebih banyak merencanakan, fokuskan tujuan kamu seperti apa, bebaskanlah diri kamu dari segala hutang karma apapun dengan ya cara menegaskan hati pikiran jiwa kamu dan doa kamu seperti apa. Ya, kamu harus bisa lebih banyak menciptakan bahwa sekarang kamu sudah bebas. Apapun tidak ada sesuatu yang menyakiti kamu lagi. Dan sekarang terbebani, lepas. Itu ya. Nah, jadi dengan pengaruh batu Oke Knight, ini memberikan bahwa kamu harus bisa mengatasi segala sesuatu rintangan dibentuk beban masa lalu dengan bentuk perjalanan hidup kamu di masa sekarang. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membantu membersihkan segala bentuk cakra jiwa kamu seperti apa. Nah, jadi itulah yang diinginkan sebagai kehidupan kamu, yang menjadi sebuah hambatan bagaimana akan kamu sikapi, sehingga apa yang kamu capai di sini lebih banyak memberikan sebuah energi yang selama ini membuat kamu tuh tidak terpusat dan tidak memberikan sebuah energi yang baik, sehingga kamu tidak ada sesuatu yang terbawa dalam sebuah energi yang positif. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya kasih tahu dengan pola berpikir kamu seperti apa. Karena yang saya lihat di sini adalah semua adalah bentuk pengaruh dari beban masa lalu kamu. Nah, lalu kita akan lihat terakhir, kartu hasil akhir yang terakhir. Apa yang akan terjadi di masa depan dengan bentuk pola pengorbanan hasil kerja keras kamu selama ini sampai dibawa ke masa depan. Ini kalau yang saya lihat mengatakan bahwa bentuk perhatianlah yang cukup besar, ya. Sifat kepribadian kamu di sini adalah harus bisa lebih banyak berpikir positif, ya, untuk lebih banyak perhatian dengan masa depan kamu. Pastikan bahwa kamu bukan hanya segi belas kasihan, bukan hanya segi perhatian, tetapi perhatikanlah apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari orang tua kamu, keluarga kamu, sepanjang waktu kamu. Dan kamu harus bisa melupakan keinginan dan harapan kamu sendiri. Cobalah kamu harus bisa lebih banyak seimbang dalam hidup kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membantu orang lain, membantu keluarga kamu, dan perlu mengenali kapan saatnya untuk membantu diri kamu sendiri. Jadi kamu jangan terlalu keras kepala pada diri kamu sendiri. Cobalah untuk bisa lebih banyak mengumpulkan beberapa ataupun sebagian bentuk perhatian dalam hidup kamu. Itu akan bisa mendapatkan sebuah kelimpahan. Jika kamu bisa lebih banyak tahu diri, untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk menyendiri. Kamu jangan hanya bisa merasa bersalah, ya, untuk hanya menjaga diri kamu sendiri, tapi jagalah keluarga kamu. Di sini lebih banyak membutuhkan waktu untuk bisa lebih banyak mengisi luang kehidupan kamu seperti apa. Bukan hanya membantu orang lain, tapi membantu diri kamu sendiri. Merasakan cinta dan perhatian kamu segala bentuk vitalitas ilahi. Dengan bentuk aktivitas jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi di sini segala hal yang berhubungan dengan jiwa. Jadi intinya komitmen kamu itu bisa direncanakan tujuan kamu seperti hal yang positif, bisa melakukan energi yang baik dengan cara bersosialisasi, dengan membentuk spiritual kamu, jiwa kamu dengan sepenuh hati kamu. Karena dengan bentuk hasil akhir di masa depan, jiwa kamulah itulah yang akan membentuk masa depan kamu seperti apa. Gambaran hidup kamu, jangan ada sebuah
tuntutan, jangan ada sebuah pemaksaan diri. Jadi apapun yang harus kamu lakukan harus bisa memberikan sebuah energi yang positif dan lebih spirit, ya. Jadi itulah yang harus didukung dalam jiwa kamu. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Nah, itulah bentuk-bentuk hasil kerja keras kamu dulunya, beban masa lalu, masa sekarang, dan dibawa sampai ke masa yang akan datang, masa depan kamu. Sebenarnya bagus, tapi kamu lebih banyak berorientasi, lebih banyak penyaluran, mendekatkan dirimu pada Tuhan kamu, spiritual kamu, cakra jiwa kamu, dan pengorbanan yang lebih besar terhadap keluarga kamu. Karena kamu tidak bisa meninggalkan ataupun melepas begitu saja dengan keluarga kamu ataupun hubungan kamu yang lebih dekat. Jadi di sini yang saya lihat, bentuk hasil kerja keras kamu selama ini, itulah ya, ada sesuatu yang jangan dipaksakan dan jangan sesuatu yang selalu memprioritaskan hidup kamu. Jadi apa yang kamu jalankan di sini sebenarnya memberikan sebuah energi yang cukup kuat, cukup besar dalam apa yang bisa kamu resapi. Sehingga apa yang kamu capai benar-benar sangat berpengaruh dengan kehidupan kamu. Jadi apa yang tidak bagus baik buruknya ataupun yang ingin kamu capai dengan baiknya, itu semua tergantung dalam apa yang akan kamu sikapi dengan baik. Ya, nah di sini kita akan melihat 5 zodiak yang lebih berpengaruh ya dengan kehidupan seperti ini. Pertama itu zodiak Aquarius, yang kedua adalah zodiak Sagittarius, terus yang ketiga adalah zodiak Pisces, yang keempat adalah zodiak Virgo, dan yang kelima adalah zodiak Leo. Ya, nah ini adalah 5 zodiak yang lebih berpengaruh kuat dengan hasil kerja keras kamu selama ini. Nah, itulah 5 zodiak yang lebih berpengaruh ya. Pisces, Virgo, Aquarius, Leo, dan Sagittarius. Jadi 5 zodiak seperti ini itulah yang tergambarkan hasil kerja keras kamu selama ini dan dibawa sampai ke masa depan. Percaya atau tidak, kamu yang merasakan, kamu yang mengalami. Apakah seperti ini atau tidak, kamulah yang mengetahui dan kamulah yang memberikan sebuah penilaian. Apakah pesan-pesan ramalan kartu tarot dari alam semesta ini sesuai dengan kamu atau memang ada sesuatu yang perlu kamu bina, gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Itulah 5 zodiak dengan fokus, harapan dan tujuan, kebutuhan, keinginan, harapan dan ekspektasi kamu. Itulah yang tergambarkan dengan bentuk sisi ke masa depan kamu seperti apa ya. Percaya atau tidak, anggaplah have fun dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, hasil ramal sudah selesai. 5 zodiak yang lebih berpengaruh dengan hasil kerja keras kamu selama ini yang kamu korbankan dengan sia-sia ataupun dengan berpengharapan yang cukup tinggi ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 196358839. Bisa mengikuti live streaming YouTube jika ingin bersumbangsi dan ikut berpartisipasi ke depannya ya. Dan ada sebuah paket promo selama 1 bulan di bulan Agustus. Ada paket promo pencerahan aura dan hasil ramalan mungkin dengan harga yang cukup murah ya. Nah, jika teman-teman berminat bisa konsultasi ke nomor WA saya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.